Ini setelah 3 tahun akhirnya kembali ke Surabaya lagi atau seperti apa? Baru ada kesempatan melamar pegawai negeri setelah itu Ya. yang berminat. Setelah kebetulan keterima pegawai negeri, baru saya menjalankan untuk melamar tes spesialis penyakit dalam waktu itu. Ya. Alhamdulillah diterima juga setelah itu. Lulus tahun berapa dulu dok kalau penyakit dalamnya? Tahun 2000-an kira-kira. 2000-an ya. Iya. Nah, dokter Kembali lagi ke Kalimantan Timur karena saya keterima pegawai negerinya juga di Kalimantan Timur. Iya, yang saya tanyakan tadi, dokter ini praktek di Rumah Sakit Awe Sarani Ya, Samarinda. Ya. Assalamualaikum sahabat Pemeran TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Tamu spesial kita adalah Dr. Nira Pambudi Devianto SPPD, spesialis penyakit dalam veloendoskopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dok. Saya nyebutnya pelan-pelan takut salah. Dok ini kalau bicara mengenai spesialis penyakit dalam kok rasanya agak ngeri. Jadi di awal podcast kita kali ini kita ngomong yang santai saja dulu. Soal Dokter Nira Pambudi, panggilan akrabnya Pambudi. Dokter Pambudi ya. Dokter Pambudi dok. Ini ngomong-ngomong dok, ini kan banyak orang di sana ya kepengen lah istilah jadi dokter. Nah mungkin bisa jadi seperti apa ya, penyemangat. Nah awalnya dulu memang cita-cita jadi dokter atau seperti apa dok? Iya betul, jadi orang tua saya tampaknya kami berempat bersaudara kandung ini diarahkan ke kedokteran semua. Dan alhamdulillah ya berhasil semua. Dua orang di kedokteran umum waktu itu, yang 2 orang di kedokteran gigi. Saya nomor 3 di keluarga, dan memang keinginan almarhum bapak waktu itu. Beliau di pabrik gula. Pabrik gula mana dok? Di namanya Pagotan itu di Madiun. Oh asli Madiun. Iya. Beliau chemiker ya, mungkin bahasa Belandanya chemiker. Jadi orang-orang atau teman-temannya menyebutnya dokter gula. Dokter gula. Iya. Karena yang mencampur itu supaya menjadi kristal seukuran itu. Itu ada chemikernya yang kristalisasinya caranya ada tertentu. Sehingga disebut itu dokter gula. Nah, beliau ingin anaknya semua jadi dokter manusia. Nah, setelah itu jadi dokter kan dokter umum dulu. Nah, terus memutuskan untuk menjadi spesialis penyakit dalam ini? Iya, jadi tampaknya banyak yang terkait semasa saya jadi dokter umum, bertugas di puskesmas, sebagian besar penyakit waktu itu terkaitnya dengan penyakit dalam. Jadi ya tertariklah saya mendalami penyakit dalam akhirnya gitu. Nah, gitu dok. Ini pengalaman katanya dulu dokter ini PTT di pedalaman. Iya. Seperti apa dok ceritanya supaya jadi kami, dokter muda ini nggak patah semangat? Ya, zaman saya lulus dulu tahun 93. Maka semua diwajibkan untuk menjalani pegawai tidak tetap atau disebut PTT yang harus dilalui selama 3 tahun. Ya, jadi waktu itu ya saya memilih ke daerah terpencil dengan harapan bahwa nanti kalau saya selesai menjalani PTT, ada kesempatan berikutnya adalah mendaftar untuk sekolah spesialis. Itu menjadi poin penilaian saat tes masuk, karena hal-hal tersebut juga termasuk mendapat nilai selain tes masuknya sendiri. Saya memutuskan daerah terpencil Kalimantan Timur, akhirnya di Kabupaten Kutai, dan itu ya Hulu Mahakam. Daerah Hulu Mahakam. Berarti dekat dengan sungai nih dok? Iya. Transportasinya sungai. Kapal berarti? Iya, ketinting atau apa itu ya? Perahu motor. Perahu kecil-kecil itu dok? Iya, karena kami berada di cabang dari Sungai Mahakam yang besar sekali. Mungkin di Jawa tidak ada gambarannya ya, tapi di sana sangat besar dan panjang, dan kami kecamatan saya waktu itu masuk lagi, jadi cabang sungai dari masih masuk lagi. Oleh karena itu yang bisa masuk ke sampai di tingkat kecamatan kami ya pakai perahu motor, atau di sana disebut ketinting gitu. Nah, itu 3 tahun dok ya? 3 tahun. Lama. Ya dok, ini setelah 3 tahun akhirnya kembali ke Surabaya lagi atau seperti apa?
baru ada kesempatan melamar pegawai negeri setelah itu Ya. yang berminat. Nah, setelah kebetulan keterima pegawai negeri, baru saya menjalankan untuk melamar tes spesialis penyakit dalam waktu itu. Alhamdulillah diterima juga setelah itu. Lulus tahun berapa dulu dok kalau penyakit dalamnya? Tahun 2000-an kira-kira. 2000-an ya. Ya. Nah, dokter Kembali lagi ke Kalimantan Timur karena saya keterima pegawai negerinya juga di Kalimantan Timur. Iya, yang saya tanyakan tadi, dokter ini praktek di Rumah Sakit AW Sarani Samarinda. Ya. Memang terimanya di sana, Dok? Provinsi dulu, provinsi Kalimantan Timur. Terus karena saya sekolah, maka ditaruh di Samarinda istilahnya. Setelah selesai spesialis, ya kembalinya ke rumah sakit provinsi itu yang kami banyak spesialis yang tempat berkumpul karena memang rujukan dari berbagai fasilitas yang lebih rendah kan. Jadi paling lengkap di tingkat 1 provinsi Kalimantan Timur. Itu jadi PNS di Ya. Kalimantan Timur tahun 2000. 98 PNS ya. Oh, 98 sudah ya. Ya. Itu pulang pergi. Iya. Luar biasa, berat di ongkos juga ini, Dok. Ya betul. Tapi selalu penuh semangat kalau Penuh saya semangat, kembali. ya. Dokter adalah pengabdian. Ya. Nah, itu jadi semangatnya seperti itu, Dok. Ya. Nah, ini ngomong agak yang berat sedikit. Iya. Penyakit dalam ini kan Luas. untuk ngomong penyakit dalam kan luas ini. Ya. Sebenarnya. Ada berapa sih sebenarnya tipikal penyakit dalam? Ya, jadi kategori? cabang kami setelah spesialis penyakit dalam kami punya sub-sub ya, terutama sub gastro, hepatologi, ada alergi, imunologi, ada mungkin 10 sampai 11 ya. Nah, tadi sudah terus endokrin dan diabetes mellitus itu DM diabetes ya. Ya, Kemudian ginjal, hipertensi, rheumatologi. Termasuk sirosis juga, Dok ya? Ya, sirosis masuk di hepatologi tadi, gastro hepato. Kemudian ada rheumatologi, ada sudah, terus geriatri, ada psikosomatik sendiri, ada juga sampai ke tropik dan infeksi. Nah, kalau dokter ini velo Endoskopi utamanya saluran cerna. Oh, saluran Ya, pencernaan. saluran cerna. Ini menarik ini. Sekarang soalnya banyak makanan yang Macam-macam. aneh-aneh. Nah, ini nanti kita lanjutkan lagi, Dok. Nggih. Masih bersama Dokter Pambudi. Nah, beliau adalah spesialis penyakit dalam. Spesialisnya lagi velo endoskopi. Nah, ini kan dokter tadi ngomong ini saluran cerna. Nah, saat ini itu, waduh, banyak makanan yang aneh-aneh, Dok, ini. Pencegahan agar tidak terkena penyakit saluran cerna ya. Seperti apa, Dok, makanan yang harus dihindari orang-orang? Ya, sebenarnya tidak ada yang dihindari selama pasien itu tidak punya alergi. Itu atau punya sakit tertentu yang tidak boleh, makan tertentu pula yang dilarang, dipatuhi aja itu semua ya, insya Allah aman. Tapi kalau tidak ada penyakit apapun, tidak ada alergi, ya sikat saja semua. Tapi gitu, memang betul berhentilah sebelum kenyang. Nah ini, kadang-kadang orang itu nggak kenyang-kenyang ya, Dok? Iya itu. Berarti boleh ya kalau selama nggak terganggu makan apa betul. saja? Ya. Ini saluran cerna ini berhubungan dengan apa ya, yang spesifik, Dok? Ya, jadi mulai mulut, kerongkongan makanan, lambung, terus usus. Sampai usus. Terakhir anus tadi. Itu saluran cerna semua. Jadi dia mengambil makanan, kita makan, diproses, dicerna namanya, dicerna terus diserap intisarinya. Oleh usus diserap, diambil intisarinya, sisanya yang tidak terpakai jadi sampah, kita keluarkan menjadi feses atau tinja kita. Pagi hari kita biasa buang air besar itu sudah tidak terpakai semua itu. Tapi intisarinya sudah diserap di tubuh usus, jadi energi kita. Nah, Dok, kalau panas dalam itu ada hubungannya nggak dengan saluran cerna? Mungkin ada, karena saya berusaha membayangkan apa ya yang dimaksud masyarakat panas dalam itu. Apakah soal tenggorokannya, kerongkongannya panas, atau di rongga mulutnya, ya mungkin ya sakit mah itu mungkin panas dalam mungkin ya dimaksudkan itu. Kami menyebutnya kan dispepsia. Dispepsia kalau dia terjadi keradangan diperiksa dengan alat endoskopi itu ada peradangan di daerah lambung, maka disebut gastritis. Ya, jadi mungkin
masyarakat kalau merasa ininya ndak enak sampai situ, itu panas dalam ya. Mungkin itu ya saya sakit biasanya mah itu. Kembung-kembung gitu dok ya. Ya, itu yang mungkin yang dimaksud panas dalam itu. Itu ya Mas. Ya, jadi ya sakit mah ya kira-kira begitu. Oke, dok. Dok, biasanya yang datang itu keluhannya apa dok? Kalau yang datang ke dokter? Yaitu nyeri ulu hati, Nyeri ulu mual, muntah, dada panas. Itu. Mungkin sekarang yang lagi in atau masyarakat sudah banyak mulai mengenal itu kan GERD itu di saluran cerna. Ya itu. GERD. Ya. GERD. GERD. Gastroesophageal reflux. Nah, katanya disease. itu bisa menyebabkan kematian dok. Wah, Nah, ini benar nggak? Makanya nggak bener ya, tapi nggak ya bener ya. tergantung kan itu kan akhirnya memberi komplikasi ke berbagai organ yang lain maupun di saluran cerna sendiri komplikasinya. Ya kalau sudah sampai komplikasi kan sudah jauh dari GERD-nya, tetapi bisa diawali dari GERD itu. Jadi penyakit alir balik saluran cerna atau alir balik dari lambung ke kerongkongan ya. Alir balik atau reflux. Seharusnya isinya lambung, isinya udaranya apapun harusnya ke bawah. Tapi ini naik ke atas. Naik ke atas. Oh. Alir balik. Itu Padahal di sini ada klep atau katupnya yang isinya supaya tidak kembali ke atas, dia nutup. Dia membuka kalau kita menelan ludah, makan, minum, dia buka, nutup lagi. otomatis nutup. Tapi ini nggak bisa nutup. Iya, atau klepnya yang dol ataukah isi lambungnya yang berlebihan tadi yang saya cerita, berhentilah sebelum kenyang. Kalau itu tekanannya tinggi saking kenyangnya luar biasa kan kalah. Klepnya nutup tadi, balik ke atas. Atau posisi tidur misalkan habis makan langsung tidur. Nah, seperti itu tekanan ke klepnya itu juga tinggi. Kenyang-kenyang langsung baring, maka dia akan balik ke atas gini. Oh, normalnya harus berapa sebelum? Kalau bisa 1-2 jam, minimal 1 jam. Kalau bisa 2 jam lebih baik lagi. Dari akhir makan ke berbaring. Jadi kan kadang-kadang orang supaya itu tidak enak kena ya, GERD makan enak lihat TV sampai Iya, tidur. iya. Biasanya nek wis marek terus ngantuk. Nah ini oh Jawa dong. Iya. Nah, GERD tadi itu ada kemiripan nggak dengan masuk angin? Nah, orang Indonesia kan sering Ya, masuk angin. bahasa-bahasa itu yang saya orang luar negeri kan berusaha menerjemahkannya sulit. Iya. Tadi panas dalam, mungkin GERD ataukah MAH itu panas dalam. Ya. Atau sariawan itu mungkin panas dalam juga yang dimaksud sariawan. Bisa, ada lumpangan kayak gitu toh. Sekarang apa tadi istilah yang terakhir? Masuk angin. Masuk angin. Nah, itu yang masuk lewat mana? Lah. Kembung mungkin masuk angin. Mungkin kembung ya masuk Iya. angin. Kalau dipukul Pung bunyi ya, itu. mungkin terjemahan dari kembung masuk angin mungkin ya. Tetapi sebenarnya udara di usus ini itu juga termasuk proses yang wajar dan normal. Karena usus kita mencerna, ya. Kita mencerna itu akan menghasilkan udara, cairan juga bergerak. Bisa menghasilkan udara. Jadi kalau berlebihan sudah ada otomatisnya, kita kentut itu. Nah itu. Tidak usah khawatir, selama kita kentutnya enak ya kembung itu proses wajar, jangan dicurigai. Ini jangan-jangan ada ini enggak. Nah, selama kentut normal, buang air besar normal, ya insya Allah udara dan apapun semua keluarnya ke bawah. Jangan udara itu dibawa ke atas. okay. Ada orang-orang yang merasa kembung dan penuh mempunyai kebiasaan bersendawa. Nah ini katanya habis bersendawa enak ini. Iya, dan itu dipaksakan. Itu salah justru. Jangan. Karena klepnya ini kan jangan sampai dipaksa buka untuk alir balik ke atas. Tapi kan ada orang-orang yang nganggur gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau bergerak aja supaya ususnya memompa ke bawah, terus dia kentut. Itu yang betul begitu. Karena kalau balik ke atas jadi GERD tadi itu akhirnya. Tapi kalau sendawa otomatis nggak apa-apa. Iya, enggak sengaja. Tapi kalau sengaja dipaksa penuh dok supaya lebih enak kalau saya keluarkan itu. Justru ada yang diminum salah. Soda dok. Iya, minum soda biar sendawa enak. Kan menghasilkan gas ya, enggak apa-apa diminum soda tapi jangan nanti kentut harusnya. Jangan disendawakan untuk dipaksa keluar yang mengira akan menjadi lebih baik, justru sebaliknya. Tambah jadi GERD tadi karena dipaksa balik ke atas. Itu tentang
Kita masih bersama dengan Dr. Nira Pambudi Devianto SPPD, spesialis penyakit dalam dan spesialisnya lagi velo endoskopi. Ya. Dok, apa sih sebenarnya endoskopi itu? Nah, ya, jadi endoskopi itu alat untuk melihat saluran cerna atau saluran-saluran yang lain. Ya. Jadi endo itu di dalam lumen, di dalam saluran. Lumen itu saluran. Jadi bisa saluran cerna, saluran kencing, saluran kandungan, itu semua bisa menggunakan istilah endo tadi. Lah, kopi itu sebenarnya dari kata scope itu kamera. Oh, kamera. Jadi kamera untuk melihat saluran dalam, untuk melihat dalamnya saluran itu kamera scope. Berarti dimasukkan ke dalam saluran. Pakai selang gitu, Dok ya? Iya, semacam selang tapi berkamera. Oh, berkamera. Berkamera, berlampu, dan ada terowongan kecil lagi untuk memasukkan alat-alat. Agak rumit, Dok ya? Rumit, kecil. Jadi scope kan kamera, jadi ya kita masih ingat pasti periskop punyanya kapal selam itu, ya kan? Teleskop untuk melihat ini. Ya itu dari situ, jadi diperbesar oleh kamera itu. Saya tidak ingat ini berapa kali ada. Pokoknya jelas ya, di layar itu jelas, di lampu, kemudian kita bisa video, foto, dan bekerja. Operasi kecil kadang-kadang bisa. Bisa menggunakan alat itu pula. Dokter punya pengalaman nggak menggunakan endoskopi ini ke pasien? Memang pekerjaan saya. Ya, jadi contoh, karena saya penyakit dalam, saya saluran cerna atas dan saluran cerna bawah. Ya. Contoh saya bawah itu melalui anus masuknya, tentu pasien dipersiapkan dulu. Jadi dibersihkan usus besarnya malamnya, kemudian puasa, kemudian mengalami pembiusan dulu, baru alat yang sebesar jari ini kita masukkan, dan dia sangat fleksibel, ada kendalinya seperti kita main game, itu kita dia meliuk-liuk masuk, mengikuti saluran, terus kita melihat suatu display monitor untuk melihat di depan kamera ada apa saja, belok kiri, belok kanan, maju lagi, seperti itu. Contoh keluhan pasien yang diare terus ternyata masuk, ternyata banyak semacam luka dan kemerahan. Lebih dalam lagi kita ketemu cacingnya. Hidup. Pernah, Dok? Ya, berkali-kali. Seberapa besar cacing di dalam itu, Dok? Ya, kalau kamera itu diperbesar kan menjadi lebih besar sekali di depan kamera kita. Padahal kecil sekali. Contoh cacing kremi, kalau lihat keluar kecil-kecil sebenarnya. Tapi kalau pakai endoskopi kita diperbesar itu. Jadi dia gerak-gerak seperti nari-nari gitu. Nari-nari. Nyedot-nyedot begitu kan, dia nempel mulutnya ke. Jadi sakit-sakit gitu ya? Iya, tidak nyaman, bahkan anemia, kekurangan darah. Yang nyedot bukan 1 ekor, 2 ekor, mungkin puluhan itu banyak. Kadang-kadang kita ketemu baru 1-2 di depan, kita masuk lagi, wah ini kampung halaman desanya di situ, saking baunya di situ. Oh, ternyata ini penyebab tidak nyaman. Itu kan kalau di toko obat atau apotek kan ada obat untuk itu, efektif nggak seperti obat untuk cacing kremi gitu kan? Oh iya, efektif. Memang sebagian besar jenis cacing yang kita temukan, dan juga ilmu parasitologi kami, pengobatan terhadap cacing ini, preparatnya ya seperti yang dijual dan diiklankan itu memang untuk bebas dan masuk program di puskesmas. Artinya 6 bulan sekali adik-adik kita yang SD itu selalu diberi obat cacing itu. Efektif itu. Selain itu ada nggak pengalaman, misalnya di usus itu ditemukan koin, itu nggak ada ya? Pernah, menelan koin, menelan tertelan jarum. Sering, Dok? Iya. Itu kan orang pakai cara ngambilnya pakai jarum yang pendul itu. Iya. Taruh gini dia bentuk ini. Terus telan. Nyedot masuk itu. Itu caranya ngambil gimana? Iya, pakai endoskopi itu kita di tengahnya ada channel atau terowongan kecil, kita masukkan alat lagi yang ada jabetnya misalkan. Ada yang bentuknya lasso gini, dilasso terus ditarik keluar. Ada yang dijepit, di forceps atau dicopet, tarik keluar. Gigi palsu, termasuk tertelan pernah. Besar loh, Dok. Pernah kan ada gigi yang cuma jembatan lah atau apa gitu kan, tertelan. Benda paling besar berarti gigi palsu, Dok? Yang pernah diambil? Iya. Memerlukan waktu berapa lama, Dok? Tergantung, kalau dia nancep melintang begitu kan sulit itu, nancep ya, jadi agak lama. Tapi kalau yang
karena kayak jarum ya, cepet ya. Duri ikan pernah nancep duri ikan. Duri ikan. Mungkin dia tertelan nancepnya di lambung. Ya seperti itulah. Jadi endoskopi selain memeriksa, tapi dia bisa juga untuk tindakan pada kasus-kasus tertentu seperti tadi. Tapi orang sehat nggak perlu endoskopi dok ya? Apa memang perlu? Nggak perlu ya. Perlu. Kalau ada keluhan kan seperti sakit mah atau dispepsia itu kan kita punya ya konsensus atau tata cara urut-urutan menghadapi penyakit seperti itu. Tentu diobati dulu. Kalau sudah 2 minggu pengobatan tidak maju-maju atau masih keluhan, barulah kita endoskopi. Atau dia mengalami perdarahan, muntah hitam seperti kopi, beraknya hitam seperti petis. Oh itu biasanya perdarahan saluran cerna atas. Tidak ditunggu diobati dulu selama kita punya alat atau mampu dikirim ke center yang punya alat endoskopi. Kalau sudah ada perdarahan saluran cerna atas atau saluran cerna bawah, beraknya merah kayak darah gitu, sebaiknya ya segera kita endoskopi masuk untuk mencari sumbernya. Oke dok, luar biasa dok. Mungkin ada pesan khusus untuk menjaga kesehatan agar ya orang kan nggak mau sakit sebenarnya, pengennya sehat terus. Ya, saluran cerna itu perlu makan teratur. Nah, ini. Ya, makan teratur, dipatuhi jadwalnya, jangan sampai aku belum lapar nanti. Paling sering keluhan itu karena sarapan pagi itu sering ditinggal. Nah dok sebentar dok, ngomong soal makan kan nggak melulu soal nasi kan, roti kan juga sarapan bisa kan. Tapi kan orang itu selalu bilang kalau belum makan nasi belum makan. Sama-sama karbohidratnya, misalnya dari tepung beras sama silakan, tapi sarapan pagi harus sesuai jadwalnya. Karena jarak terpanjang lambung kita kosong itu kan antara makan malam ke sarapan pagi. Iya benar. Kalau kita terburu-buru bangun terlambat, kita harus segera berangkat, maka semakin ditinggal sarapan paginya semakin ini wong bambungin aja jeruk kan luwe kan grawoin. Iki ra dikeki mangan wis wayahe. Berapa jam itu jaraknya? Iya, saya mikir 8 jam. Makan pagi ke siang kan dekat. Siang ke sore atau malam kan dekat. Nah, begitu sarapan pagi ditinggal karena terburu-buru akhirnya nah, itu pentingnya untuk selalu sarapan teratur, makan siang dan makan malam. Ya dok, terima kasih sudah datang ke podcast Memorandum TV. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Thank you.